Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam kepada para pendengar sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang the media as political actors based on an introduction to political communication book. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amira Nadifa Rinaldi Putri dengan nomor NPM 210310210065. Presentasi ini saya lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Public Speaking dengan dosen pengampuh, Ibu Dr. Hajah Dia Fatmas Joraida MSI. Langsung saja saya mulai presentasinya. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan menjelaskan tentang the media as a political actor. Kenapa sih atau apa sih media sebagai aktor di dalam ranah politik? Di sini seperti yang kita ketahui, aktor adalah seseorang yang memainkan peran tertentu dalam pementasan cerita, drama, dan sebagainya di atas panggung. Berarti aktor yang dimaksud di sini adalah sebagai kata kiasan untuk suatu media, karena media berperan dalam memainkan peran tertentu di dalam ranah politik tersebut. Lalu apa sih peran media itu di dalam ranah politik dan kenapa peran itu penting? Media berperan penting di dalam ranah politik karena media berkontribusi pada diskusi dan resolusi kebijakan. Dan media juga menyediakan platform bagi politisi untuk membuat pandangan mereka diketahui publik. Jadi media ini sebagai jembatan antara para politisi ataupun partai politik dengan publik. Selain itu, media juga memiliki fungsi, yaitu media memiliki fungsi untuk penyebar informasi, dan media memiliki fungsi sebagai interpretatif dari analisis, penilaian, dan komentar. Di dalam materi The Media as a Political Actor, saya akan membahas dua poin, yaitu the press atau pers, dan the public voice of the press atau suara public pers. Yang pertama akan saya bahas adalah the press. The press atau pers adalah badan yang membuat media massa secara berkala. Contoh media massa ini ada koran, ada tayangan berita, ada website, dan lain sebagainya. Nah, pers dan media penyiaran ini cenderung memiliki sifat yang selalu lebih partisan dalam pendekatan mereka terhadap urusan politik. Jadi, pers dan media penyiaran ini cenderung memiliki sifat yang condong kepada satu pihak. Dan saya mencantumkan contoh pers di sini. Ada dua contoh pers yang saya cantumkan, yaitu surat kabar individu dan surat kabar broadsheet. Surat kabar individu ini secara aktif berkampanye atas nama partai pilihan mereka dan merendah atau mengkritik pihak lain. Jadi mereka merendahkan atau mengkritik pihak lain di dalam surat kabar individu ini. Sedangkan surat kabar broadsheet, surat kabar ini akan mengurangi pandangan mereka dalam istilah yang lebih masuk akal. Jadi bisa saya rangkum bahwa surat kabar individu ini memiliki kata-kata yang lebih intens dibanding surat kabar broadsheet. Nah, intinya kedua surat kabar ini memilih berita dengan tujuan untuk membangun citra tertentu, baik itu negatif maupun positif, dari suatu pihak tertentu juga. Selanjutnya saya akan membahas poin kedua, yaitu the public voice of the press atau suara public pers. Nah, apa sih yang dimaksud dengan suara public pers?
Suara public pers yang dimaksud di sini adalah ketika suatu pers memiliki pandangan yang menjurus kepada suatu negara ataupun instansi tertentu. Lalu apa kaitannya dengan publik? Nah, hal ini ditujukan agar publik memiliki suatu peristiwa, melihat suatu peristiwa melalui sudut pandang media tersebut dan suatu negara ataupun instansi yang mengikat dapat mewujudkan identitas politiknya. Jadi eh, suatu suatu media ini terikat dengan suatu instansi yang memiliki tujuan untuk menyajikan berita sesuai sudut pandang suatu negara ataupun instansi ataupun pihak tersebut begitu. Nah, saya angkat di sini ada contoh kasus pers, yaitu liputan pers tentang Partai Buruh London. Di sini yang menganalisis adalah James Curran pada tahun 1980. Analisis oleh James Curran ini menunjukkan bahwa surat kabar lokal dan nasional berusaha mencoreng Dewan Buruh di ibu kota dengan mengaitkan mereka dengan peran politik yang ekstrim atau aneh. Berarti surat kabar lokal dan nasional ini menyudutkan atau menyajikan, mengemas berita tentang Dewan Buruh di ibu kota dengan cara mengaitkan mereka dengan perang politik yang ekstrim atau aneh, supaya pandangan publik terhadap Dewan Buruh di ibu kota ini tidak terlalu baik gitu, agar pandangan publiknya melihat ke Dewan Buruh di ibu kota ini buruk. Jadi itulah media atau pers di dalam lingkungan politik atau ranah politik. Jadi peran dan fungsinya pun juga jelas sangat penting di dalam ranah politik. Nah, sekian dari presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.